warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda wal rahmah al-mab'uts bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin imanil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Al-Halaqatul Munfarijah yang berbahagia, sebelum kita mulai taklim, sebelum kita mulai zikir, mari sama-sama kita baca kitab Mau'idul Mu'minin, lanjutkan pembahasan tentang hak suami yang wajib ditunaikan oleh para istri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min haqqihi, dan termasuk dari haknya suami, alla tu'tiya syai'an, hendaklah si istri tidak memberikan sesuatu min baitihi, dari rumahnya suami, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya suami. Fa in fa'alat dzalika, maka jikalau istri melakukan itu, kanal wazaru kanal wizru 'alaiha, maka dosanya 'alaiha, atas istri, wal ajru lahu, dan balasan atau ganjarannya untuk si suami. Termasuk hak suami dan kewajiban dari istri, hendaklah seorang istri ini tidak memberikan sesuatu yang diambil dari rumahnya suami kecuali dengan izinnya suami. Apalagi ATM udah dikasih nama dia. ATM mau sedekah, kan modalnya sedekah sekarang ada yang pakai kiris ya, kiris sedekah masjid. Nah ini harus izin atau yang cash ya, uang cash dikasih ya, bukan uang belanjaan, bukan, tapi memang uangnya suami diambil, harus izin dulu, kecuali kalau memang itu uangnya istri dan sudah dia buat nyimpen, nggak apa-apa, nggak pakai izin. Tapi kalau uangnya uang suami atau apapun itu, bukan bentuknya, bukan hanya uang saja, misalnya beras atau yang lain-lain yang ada dari rumahnya, kemudian diberikan kepada orang lain tanpa izin suami, maka tidak boleh. Ini termasuk melanggar aturan, harus izin dulu sama suami. Kalau ternyata tetap melakukan itu tanpa izin suami, dia memberikan sesuatu kepada orang lain, maka dosa, istrinya dosa, tapi suami yang dapat ganjaran. Beras diambil aja, beras buat ini, buat tetangganya tanpa izin suaminya, maka istrinya dosa, tapi suaminya dapat pahala. Karena wizru 'alaiha wal ajru lahu. Jadi semuanya harus izin ya, izin. Apalagi rokok dikasih orang. Rokok ya, rokok dikasih orang lagi, dikasih biar suaminya berhenti ngerokok. Dibagi ke orang lain, ya boleh, harus izin dulu ya. Wa min haqqihi, dan sebagian dari haknya suami, alla tasuma tatawu'an, hendaklah si istri tidak puasa sunnah illa biiznihi, kecuali dengan izinnya suami. Fa in fa'alat, maka jika istri melakukan, ja'at, maka lapar dia, wa atasyat, dan haus dia, walam yutaqabbal minha, dan tidaklah dia diterima minha, siapa? Istri tadi. Termasuk haknya suami, istri harus izin kalau mau puasa sunnah. Puasa udah malam Senin, bang besok puasa ya, boleh nggak? Boleh nih. Kalau malam Kamis juga begitu, udah malam Kamis, ini Kamilahan, ini ada berkat nih bang dari Kamilahan, saya sahur besok puasa, boleh nggak? Jangan, saya lagi libur. Nah, kalau lagi di rumah nggak boleh puasa. Jangan, saya lagi libur, ntar kalau abang lagi kerja, abang lagi keluar, boleh deh puasa, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi di rumah jangan. Nah, kalau istrinya bilang, kalau suaminya bilang jangan, nggak boleh. Puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak perlu izin. Bang, saya mau puasa, boleh nggak? Puasa apaan? Puasa kodok, ini udah tinggal 7 hari lagi nih, bentar lagi udah puasa lagi, saya belum. Nah, abang selesai puasa kemarin-kemarin kagak boleh sunnahnya, akhirnya belum bayar saya. Boleh. Kalau yang seperti itu masuknya wajib, karena kodok termasuk wajib. Udah mepet
Udah tanggal 23 23 Syaban belum bayar juga, gara-gara suaminya nggak kemana-mana, di rumah aja. Akhirnya belum kodok, belum bayar. Maka puasa kodok itu wajib, puasa wajib, nggak usah izin, nggak apa-apa, nggak usah izin, asal puasa aja, karena itu kewajiban yang harus dia bayar. Apalagi udah ketemu bulan Ramadan lagi. Kalau orang puasa Ramadan, dia belum ketemu, dia udah ketemu Ramadan lagi belum bayar juga, maka dia harus bayar tambah sama fidyah. Dia udah ketemu Ramadan belum bayar juga yang kemarin, maka dia bayar, bukan hanya sekedar bayar tapi sekaligus fidyah. Tinggalnya berapa hari? 7 hari, berarti puasa 7 hari dan memberikan fidyah 7 kali juga, memberikan makan memberikan makan fakir miskin 7 hari, 7 kali. Boleh setiap hari puasa sedekah, boleh juga dilangsungin langsung 7 buat orang miskin, 7 juga boleh. Jadi jangan sampai ketemu puasa lagi atau Ramadan lagi belum bayar. Wa in kharajat min baitiha bi ghairi idnihi, dan jika seorang istri keluar dari rumahnya bi ghairi idnihi, dengan tanpa izin suami, la'anat hal malaikatu, maka malaikat melaknati si istri hatta tarji'a ila baitihi, sehingga balik istri ila baitihi, kepada rumahnya suami, au tatubah, atau taubat istri itu tersebut. Keluar rumah juga begitu, harus izin sama suaminya. Izin, kalau kata suaminya jangan keluar, nggak boleh. Izin ini bisa izin langsung, bisa izin, sekarang kan udah ada WA ya, udah ada WA, boleh izin bang, saya mau keluar, boleh. Mana? Mau ke pasar, ya udah boleh. Gara-gara izin teleponin mulu mungkin laginya, telepon nggak mau telepon biasa lagi, video call dia maunya. Apa visi namanya bangun ya, video call maunya. Coba angkat, mau tahu tukang dagangnya kayak gimana itu yang di pasar. Yang tahu betah banget di pasar. Jadi harus izin suaminya. Kalau nggak izin suaminya, maka malaikat melaknati dia sampai pulang ke rumah. Jadi malaikat, maksudnya malaikat melaknati itu malaikat mendoakan dia. Mendoakan bukan mendoakan untuk bukan mendoakan untuk kebaikan, tapi mendoakan untuk keburukan, namanya melaknat. Allahumma al'anhu, ya Allah jauhkanlah dia. Allahumma al'anha, Allah jauhkanlah dia dari rahmatmu. Ya Allah jauhkanlah dia dari rahmatmu, itu namanya melaknat. Yang melaknat malaikat, maksudnya malaikat memohonkan laknat kepada Allah untuk si perempuan ini sampai pulang. Jadi balik dari pasar sampai rumah baru berhenti itu malaikat doa. Kecuali taubat ya, kecuali taubat. Kalau taubat istighfar dia, astagfirullahaladzim, saya nggak diizinin ya sama suami, tadi sih nggak diizinin, ngapa pergi juga, astagfirullahaladzim, dia taubat, telepon suaminya minta maaf boleh. Insya Allah kalau sudah taubat, kalau sudah istighfar, mohon ampun, maka insya Allah sudah Allah ampuni. Ini diantara hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Tidak memberikan sesuatu milik si suami kecuali dengan izin suami. Kemudian tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami. Demikian juga tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Ini yang membuat keluarga ini jadi kuat ikatannya. Jadi kemana-mana memang harus ada komunikasi. Izin itu kan bagian dari komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, jadi hubungannya ini kurang kuat, ikatan batin atau emosionalnya kurang kuat karena tidak ada komunikasi. Fa huququz zauji 'ala zaujati katsiratun wallahu a'lam.